Singapura terletak di Asia Tenggara, tepatnya di ujung selatan Semenanjung Malaya. Singapura sebuah pulau utama yang dikenal sebagai Pulau Singapura, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Singapura berbatasan dengan negara Malaysia di utara dan timur, serta dengan Indonesia di selatan. Pulau Singapura juga terhubung dengan negara Malaysia melalui dua jembatan, yaitu Jembatan Johor Singapura dan kedua Jembatan Tuas. Secara keseluruhan, Singapura memiliki luas daratan sekitar 728,3 km persegi dan sekitar 193 km persegi dari wilayahnya merupakan perairan. Meskipun tergolong sebagai negara yang relatif kecil, Singapura memiliki lokasi yang strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan Asia Tenggara. Singapura sebenarnya tidak memiliki provinsi, karena Singapura adalah sebuah negara pulau kecil yang terdiri dari satu kota besar yang sama dengan nama negaranya. Singapura terdiri dari 5 regions, yaitu Central Region, daerah pusat Singapura, yang merupakan pusat bisnis, perdagangan, dan pariwisata di Singapura. East Region, daerah timur Singapura yang terkenal dengan pantainya yang indah dan wisata kuliner yang beragam. North Region, daerah utara Singapura yang meliputi wilayah perumahan dan daerah industri. North East Region, daerah timur laut Singapura yang terkenal dengan tempat wisata seperti Pulau Ubin dan Taman Punggol. West Region, daerah barat Singapura yang meliputi perumahan, daerah industri, dan taman jurong. Kota terbesar di Singapura adalah Singapura, sekaligus sebagai ibu kota negara atau sering disebut sebagai kota Singapura dan satu-satunya kota terbesar di Singapura, serta merupakan pusat ekonomi, bisnis, dan keuangan negara tersebut. Singapura memiliki iklim tropis basah yang ditandai oleh suhu yang tinggi dan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Suhu di Singapura berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 33 Celcius sepanjang tahun, dengan sedikit perbedaan antara musim panas dan musim dingin. Singapura juga dapat mengalami badai petir dan angin kencang pada musim hujan. Singapura juga disebut sebagai negara kota atau polis. Negara kota adalah kota independen berdaulat yang berfungsi sebagai pusat kehidupan politik, ekonomi, dan budaya di atas wilayahnya yang berdekatan. Dan Singapura adalah salah satu dari hanya sedikit negara kota modern berdaulat di dunia. Jumlah populasi penduduk Singapura pada tahun 2021 diperkirakan sebanyak 5.453.600 jiwa. Dengan jumlah tersebut, negara ini memiliki tingkat kepadatan penduduk terbesar kedua di dunia setelah negara Monaco. Sekitar 42% penduduk Singapura adalah warga asing. Jumlah penduduk negara ini memiliki persentase warga asing tertinggi ke-6 di dunia. Kebanyakan berasal dari Cina, Malaysia, Filipina, Amerika Utara, Timur Tengah, Eropa, Australia, Bangladesh, dan India. Sekitar 31% dari populasi penduduk negara ini menyatakan diri sebagai penganut agama Buddha. Singapura. Negara Singapura memiliki luas wilayah sekitar 728,6 km persegi. Dengan struktur perekonomian Singapura adalah industri manufaktur. Industri ini mencakup industri elektronik, bahan kimia, ilmu biomedis, logistik, dan teknik transportasi. Di sisi lain, nilai perdagangan barang dan jasa Singapura setara dengan 185% dari produk domestik bruto atau PDB. Data tersebut diambil berdasarkan data dari World Bank. Selain itu, Singapura menduduki peringkat ke-7 angka harapan hidup tertinggi dunia. Negara Singapura ini memiliki angka harapan hidup yaitu 84,2 tahun. Berada di belakang negara Leicester dan Swiss yang masing-masing memiliki harapan hidup 84,7 tahun dan 84,3 tahun. PDB 5 tahun terakhir. Berdasarkan grafik di atas, pertumbuhan PDB real Singapura sebelum munculnya COVID-19 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 hingga 2018. Pada tahun 2019, PDB Singapura hanya tumbuh 0,7% dikarenakan adanya perang dagang yang berlarut-larut antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Kemudian, pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan rekor terendah mencapai minus 13,3% karena adanya kasus COVID-19.
Kemudian pada 2021 dilaporkan mengalami pertumbuhan kembali sebesar 7,6%. Pertumbuhan pada tahun 2022 adalah 3,5%, lebih lambat dari 7,6% pada tahun 2021. Selanjutnya, sektor utama penyumbang terbesar. Adapun sektor utama kegiatan ekonomi penduduk Singapura adalah industri manufaktur. Sektor ini mencakup industri elektronik, bahan kimia, ilmu biomedis, logistik, dan teknik transportasi. Tak hanya mengembangkan sektor industrinya, Singapura juga turut mengutamakan kegiatan pariwisata dan jasa keuangan. Pemerintah memanfaatkan keindahan negaranya untuk mengundang wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Selain itu, kegiatan ekonomi utama penduduk Singapura adalah impor dan ekspor. Dengan didukung lokasi pelabuhan yang strategis, pengusaha lokal dan internasional bisa dengan mudah mengekspor dan juga mengimpor komoditasnya. Pendapatan per kapita Singapura dalam 5 tahun terakhir. Pendapatan per kapita Singapura dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2017 hingga 2018 sekitar 61.174.000 US dollar, meningkat menjadi 66.824.000 US dollar. Kemudian menurun pada tahun 2019 hingga 2020 dikarenakan adanya wabah COVID-19 yang melanda dunia dan menyebabkan sektor perekonomian Singapura ditutup. Pendapatan tersebut menurun menjadi 66.068.000 US dollar sampai 61.298.000 US dollar dan mengalami peningkatan drastis pada tahun 2021 hingga 2022 karena kembalinya sektor perekonomian dan menurunnya jumlah penduduk Singapura. Pendapatan tersebut meningkat menjadi 77.680.000 US dollar sampai 82.794.000 US dollar dan jumlah penduduk menurun dari tahun 2019 sebanyak 5.704 menjadi 5.454 juta jiwa. Meskipun Singapura mengalami pendapatan per kapita yang naik turun dalam 5 tahun terakhir, Singapura tetap masuk ke dalam kelompok negara dengan pendapatan tinggi atau high income dikarenakan pendapatan Singapura berada di atas 13.845 US dollar. Negara Singapura, kehidupan sosialnya adalah penduduknya sebagian besar terdiri dari etnis Tionghoa. Etnis lainnya adalah Melayu, India, dan juga ada orang Eropa, ya. Agamanya mayoritas adalah agama Buddha. Bagaimana kehidupan sosial budayanya? Budaya negara Singapura merupakan campuran dari berbagai ras, agama, dan tradisi. Singapura terkenal sebagai negara yang disiplin dan taat akan aturan. Nah, ini patut kita contoh ya. Baik, anak-anak, ini negara Singapura yang begitu bersih dan Singapura adalah negara indah dan nyaman dengan sistem transportasi yang konon katanya sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Melakukan perjalanan di Singapura sangatlah nyaman dan menyenangkan karena akan dilayani dengan fasilitas moda transportasi yang nyaman, terjangkau, tepat waktu, dan sangat efisien. Mulai dari ketersediaan sarana airport, pelabuhan, MRT, LRT, bus kota, dan taksi bahkan sepeda. Berdasarkan laporan yang dirilis McKinsey, Singapura memiliki sistem transportasi terbaik dan paling terjangkau di antara 24 kota utama di dunia. Laporan tersebut mengevaluasi sistem transportasi di 24 kota, termasuk diantaranya adalah Hong Kong, New York, dan London. Sistem transportasi yang dimaksud menjangkau seluruh moda antara lain sistem transportasi pribadi, umum, sepeda, dan bahkan jalan kaki. Dalam laporan tersebut, Singapura berada di tingkat teratas dalam hal keterjangkauan transportasi publik. Singapura juga mencatat nilai tertinggi dalam hal efisiensi, keamanan transportasi, serta keberlangsungan sistem transportasi publik. Singapura disebut memiliki sistem transportasi publik teraman di dunia dan berkesinambungan secara ekologis. Our Singapore Green Plan 2030 is a whole-of-nation movement that advances Singapore's sustainable development. It is our commitment to climate action as we join countries around the world to reach net zero emissions by 2050. Our Green Plan charts ambitious and concrete targets over 5 key pillars.
Climate change brings on new long-term challenges to Singapore. So, we need to build a resilient future to tackle these risks. We are investing in climate research and studying how to fortify our coastlines against rising sea levels. To tackle soaring temperatures, we are designing effective heat mitigation strategies. We are safe